Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami tentang partisipasi politik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akromul Fajri. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian partisipasi politik. Pengertian partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digaris oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilitas politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan atau kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberatif demokrasi atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilihan hanya sekitar 50-60%. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik. Perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikiran barat yang lalu datang dengan konsep deliberatif demokrasi. Di Indonesia saat ini penggunaan kata phrase partisipasi politik lebih mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin, saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing. Sebaliknya, jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya Vista Desyananda Kusumawardani, NPM 111 dari Program Sarjana Manajemen Universitas PGRI Yogyakarta. Saya akan menjelaskan tentang bentuk partisipasi politik. Jadi, jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor kebiasaan partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson, membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 1. Kegiatan pemilihan, 2. Lobby, 3. Kegiatan organisasi, 4. Contacting, dan 5. Tindakan kekerasan atau violence. Yang pertama, kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. 2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya, contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah, guna mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang terakhir, tindakan kekerasan, yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembutuhan politik, revolusi, dan pemberontakan. Kelima bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan John Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan
apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Sebab itu, penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nielsen relatif lengkap. Hampir setiap fenomena bentuk partisipasi politik kontemporer dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi mereka. Namun, Huntington tidak memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subjektif individu. Saya Yuhat Maisbullah ingin melanjutkan dari Mbak Vista tadi. Saya ingin menjelaskan tentang C. Landasan partisipasi politik. Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nielsen membagi landasan partisipasi politik ini menjadi 5. Yang pertama, kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Yang kedua, kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etis yang serupa. Yang ketiga, lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggal atau domisilinya berdekatan. Yang keempat, partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintah. Yang kelima, golongan atau faksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama yang lain, yang akhirnya membentuk hubungan Pareton-Cherenkov yang berlaku untuk atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, ekonomi yang tidak sederajat. D. Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yang akan dijelaskan sama Mbak Penista Ragil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinesti Ragil Arumsari dari Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Politik adalah suatu sektor dari negara yang kita diami saat ini. Jika negara ini masih berbentuk negara, maka politik akan senantiasa mengiringi dan menjadi bagian di dalamnya. Tanpa adanya politik, maka negara ini akan tercerai-berai. Faktor partisipasi politik yang pertama yaitu tingkat pengetahuan. Pengetahuan terhadap politik itu sangat penting. Hal ini dapat memengaruhi apakah ia akan ikut serta dalam politik atau malah sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. Sebaliknya, ketika seorang memiliki pengetahuan yang rendah, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik. Faktor yang kedua yaitu pekerjaan masyarakat. Biasanya, orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik atau malah menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan seorang pemulung. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi politik dan juga untuk memahami politik itu sendiri. Faktor yang keempat yaitu peran aparat pemerintahan. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu peran aparat pemerintahan. Mereka
seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atau politik tersebut. Faktor yang kelima yaitu kaum intelektual. Di era informasi ini, sangat mudah rasanya untuk menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak di antara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tersebut di berbagai media. Bagi para konsumen media, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, atau bahkan sebaliknya, membuat mereka semakin antipati terhadap politik. Faktor yang keenam yaitu konflik di antara para pemimpin politik. Para pemimpin politik berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader-kader mereka nantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga negara untuk memberikan dukungan kepada pemimpin mereka. Hal itu tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik dalam suatu negara. Ya, kembali lagi ke saya. Saya ingin menjelaskan tentang metode partisipasi politik. Metode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Metode ini terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu konvensional dan non-konvensional. Pertama, konvensional adalah metode klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Metode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Yang kedua, unkonvensional adalah metode partisipasi politik yang tumbuh sering muncul gerakan baru atau new social movements. Gerakan sosial baru ini muncul gerakan pertama pro lingkungan atau environment leads. Yang kedua, gerakan perempuan gelombang 2 atau feminis. Yang ketiga, protes mahasiswa atau studi protes. Yang kelima, teror. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.